Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan ya, selamat datang di Fast Helper. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kurang lebih selama 4 hari ke depan itu, teman-teman akan melaksanakan yang namanya Task Helper atau training as selection. Ya, oke. Sebelum kita masuk di pembahasan, ya, jadi perkenalkan, nama saya Ustari. Ya. Saya di sini sebagai branch trainer warehouse, ya, atau kalau lebih tepatnya untuk anak-anak di sini itu kenal saya itu sebagai coach, ya, tahu coach ya? Untuk memberikan teman-teman pelatihan, ya, baik itu anak yang baru masuk seperti teman-teman. Kemudian anak-anak yang sudah aktif di dalam itu terkait masalah pembelajaran, terkait masalah pemahaman, itu akan tugas saya untuk memberikan mereka pemahaman seperti itu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Mustari sebagai branch trainer warehouse atau coach warehouse. Ya, jelas ya? Kemudian ada beberapa hal, teman-teman. Jadi kita santai dulu lah, ya. Jadi teman-teman ini sudah melewati berbagai macam seleksi, ya. Mulai dari teman-teman apa namanya, daftar, ya kan. Kemudian setelah itu ada namanya teknikal, ya. Nah, dari sekian banyak orang yang teknikal, ya, yang mulai dari pendaftaran 100 orang, 200 bahkan, ya. Itu teman-teman ini adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang terpilih sudah lulus seleksi semua, ya. Nah, di training hari ini sampai 4 hari ke depan ini adalah masa di mana teman-teman akan diseleksi terakhir sebelum kalian betul-betul masuk bergabung di warehouse. Jelas ya? Nah, oke. Sebelum kita masuk di pembahasan terkait masalah training as selection, ya. Jadi kita di sini tuh ada moto, teman-teman, ya, sebagai penyemangat kita tiap pagi, ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman langsung menjawab pagi-pagi semangat. Ya. Ini akan menjadi pembuka pertemuan kita nanti selama kurang lebih 4 hari ke depan. Jelas ya? Jelas. Oke, saya uji dulu nih. Semangat pagi. Pagi semangat. Kurang kompak. Harus kompak, ya. Pagi Semangat. Oke. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi semangat. Nah, itu. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, teman-teman. Training as selection atau task helper. Jadi ini pembahasan terkait masalah di mana teman-teman nantinya akan diuji, ya, uji terakhir, seleksi terakhir nih, ya, sebelum kalian masuk di bergabung menjadi seorang karyawan di warehouse, ya. Oke. Background, ya. Kenapa training as ini dibutuhkan, teman-teman? Ya, kenapa ini wajib buat teman-teman pahami, ya, sebelum kalian bergabung di warehouse, ya. Yang pertama itu adalah pertumbuhan industri retail yang semakin pesat perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, ya. Jadi Alfamart ini adalah perusahaan bisnis
Retail, ya. Retail itu adalah apa? Pengecer barang. Ecerannya, ya. Kita menjual secara eceran, ya. Jadi piece ke piece gitu, ya. Satu persatu, bukan dalam bentuk. Lawan eceran itu apa? Grosir ya. Nah, ya. Oke, sudah paham lah ya istilah retail itu ya. Nah, kita ini industri retail itu sangat besar perkembangannya teman-teman. Ya, kita punya beberapa. Jadi Alfamart itu bukan cuma sekedar sendiri dia jualan seperti ini. Jadi banyak, ya, banyak kompetitor di dalamnya. Nah, di dalam kompetitor itu kalau kita tidak memiliki seorang tenaga kerja yang kompeten, ya, maka perusahaan kita akan tergilas, ya. Perusahaan kita itu akan stagnan, perusahaan kita itu tidak ada perkembangan, ya, dan akan tertinggal oleh perusahaan retail yang lain. Nah, ini tujuan utamanya teman-teman, ya. Jadi sebelum kalian betul-betul terjun di prakteknya nanti, ya, di warehouse, kalian itu dikasih pemahaman dulu, dikasih ilmu, ya. Jadi pada saat kalian terjun, kalian sudah paham, ya, teorinya sudah tahu, tinggal melaksanakan prakteknya seperti itu, ya. Jadi kemudian yang kedua, perlunya program melakukan penyelesaian terhadap calon hardware yang memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Jadi teman-teman, ya, bukan cuma datang ke sini mendaftar, itu bukan cuma sekedar yang penting kerja, ya. Mulai dari mungkin yang ikut training kemarin dengan interview dengan saya, ya. Kalian bilang di sini kan, ada ya beberapa orang ya. Nah, itu saya sudah sampaikan. Saat kita itu bukan cuma sekedar cari orang yang cuma ingin kerja teman-teman, tapi lebih dari itu, ya. Orang-orang yang punya cita-cita, punya tujuan, ya. Di mana, ya, itu kita harus samakan dengan visi dan misi Alfamart, karena Alfamart ini punya visi dan misi, ya. Kalau tidak sejalan dengan visi dan misi, teman-teman pasti akan down. Jelas ya? Kemudian perlunya program pembekalan pemenuhan kompetensi calon helper sebagai sehingga menjadi helper yang handal, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya. Sebelum kalian berada diterjunkan langsung di praktek di lapangan, ya, kalian itu dikasih pemahaman dulu, dikasih teori-teori, ya. Ini yang baik, ini yang benar, ini proses yang salah, ini proses yang benar. Jadi pada saat kalian dapati hal-hal seperti itu, ya, di praktek kalian, pada saat kalian sudah terjun langsung di proses kerja, itu kalian mengerti dan paham, oh ini hal yang tidak boleh ini saya lakukan, oh ini hal yang wajar saya lakukan, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Jadi kalian itu sudah istilahnya kalian terjun langsung di proses kerja, tapi kalian sudah punya bekal, sudah ngerti apa yang harus kalian lakukan, ya. Dan terakhir, perlunya program yang mampu mengurangi terjadinya turnover pada karyawan warehouse. Nah ini, ya, ini yang sering terjadi teman-teman, ya, turnover. Tahu nggak turnover itu apa? Tidak. Karyawan yang keluar atau resign, ya, karyawan yang ya, itu sering terjadi, ya. Kenapa seperti itu? Karena yang saya bilang tadi, ya, dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya tujuan untuk jadi melamar kerja itu di sini yang penting kerja, ya kan? Pas sampai di proses kerja, ya, karena dia tidak punya cita-cita, terbentur dengan kendala, masalah. Karena yang namanya kita kerja di gudang itu pasti ada kendala dan masalah, ya. Bukan cuma di gudang saja, bahkan di setiap kehidupan kita itu pasti ada yang namanya kendala dan masalah. Apa yang membuat kita bertahan di gudang? Apa yang membuat kita bertahan di warehouse? Ya, karena kita punya tujuan dan cita-cita, teman-teman. Ya, itu. Jadi kalian sudah mengerti apa tujuan saya mendaftar di Alfamart itu, kalian sudah tahu. Ya? Sehingga pada saat kalian
ada masalah dengan kendala, itu menguatkan kalian. Saya punya cita-cita, saya harus kejar cita-cita ini, ya kan? Tapi kalau kalian tidak punya cita-cita, pasti kalian akan begitu ada kendala, ya sudah, saya keluar aja deh. Nah seperti itu, ya, jelas ya? Oke, itu backgroundnya teman-teman. Ini dasar di mana program ini dijalankan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut. Nah, goals, tujuannya, goals atau tidaknya. Yang pertama adalah dengan adanya program training acceleration ini, ya, karena kalian sudah dikasih pembekalan, dikasih materi, dikasih pembekalan praktek nantinya, ya kan? Itu kalian ngerti dan paham sehingga kalian itu mampu memahami proses kerja seorang helper. Jadi kalian datang di Alfamart, mendaftar, bukan cuma sekedar kalian menunjukkan ijazah, ya, sebagai persyaratan, bukan cuma sekedar kalian memperlihatkan kualifikasi kalian lulus, ya, tapi lebih dari itu, ya, kalian dikasih pembekalan proses kerja handphone, ya. Jadi pas kalian terjun, kalian tidak kaku lagi. Kenapa? Karena kalian sudah pernah. Oh, ini yang diajarkan dari awal-awal, ya kan? Oh, ini yang disampaikan oleh coach di awal-awal saya bekerja, ya kan? Kemudian yang kedua, mampu melakukan proses pemindahan barang, display barang dan loading barang, ya. Karena kalian sudah tahu prosesnya, kalian dikasih, nanti kalian akan selama 4 hari ini, ya, kalian itu akan dikasih materi, kemudian praktek. Nah, sebagai ujiannya kalian harus mengerjakan yang namanya, ya, kuis, teman-teman. Ya, nanti kita akan lihat, kuisnya seperti apa, ya. Sama juga teman-teman waktu kalian di teknikal, ya, kalian dikasih materi, kemudian dikasih kuis. Nah, di materi itu nanti saya akan jelaskan buat teman-teman. Itu sebagai pembekalan kalian untuk mengerjakan kuis. Ya, itu semua terkait masalah proses kerja. Ya, kalian akan mengerti cara memindahkan barang, display barang, dan loading barang. Kemudian ketiga, mampu menggunakan peralatan kerja. Ya, jadi di warehouse ini, di gudang ini kita punya berbagai macam alat kerja. Ya, nanti akan ada juga tuh materinya terkait masalah alat kerja, cara menggunakannya, ya kan, cara merawatnya, itu akan ada nanti. Ya, selama 4 hari ini teman-teman akan dikasih pembekalan itu. Ya, mulai dari kalian mengetahui alat kerja A, alat kerja B, alat kerja C, dan seterusnya. Kemudian kalian mengetahui fungsinya apa sih alat kerja ini, tujuannya apa sih alat kerja ini, ya. Kemudian kalian mampu menjalankan menggunakan alat itu, ya. Yang palet kalian mampu tahu cara penggunaannya, ya kan, tujuannya digunakan itu apa, ya. Kalian bisa mendapat yang mana yang palet, yang mana troli, yang mana buper, nanti akan ada materinya kan. Ya, kalau sekarang mungkin saya bilang alat-alat seperti itu kalian masih awam, ya. Kalian belum tahu apa itu yang palet, kalian belum tahu apa itu buper, kalian belum tahu apa itu palet, ya kan. Nanti begitu kalian dikasih materi, saya kasih pemahaman, kan, oh ini yang disebutkan di awal-awal. Jelas ya? Jelas. Oke. Kemudian yang terakhir, mampu membantu meningkatkan produktivitas kerja warehouse. Ini sudah jelas teman-teman, ya, karena kita sudah menyeleksi orang-orang yang orang yang berkualitas, ya, orang yang kompeten, mulai dari dia mendaftar, ya, berapa banyak yang tidak lulus, ya kan. Kemudian kalian diseleksi di teknikal, ya kan, kalian diseleksi lagi tinggi badan, benar tidak? Benar. Kalian itu sebetulnya sebelum kalian masuk di training di sini, itu kalian sebetulnya sudah orang-orang terpilih, teman-teman, ya, sudah menjadi orang-orang yang terpilih.
tugas saya di sini, ya, selanjutnya gimana ini saya mendapatkan orang-orang yang terpilih ini, ya, itu mampu mengerjakan proses kerja di Barbus dengan baik dan benar, sehingga produktivitas kerja di Barbus itu menjadi meningkat. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah tujuan utama kita melaksanakan training aset. Oke, kita tadi sudah ya, mulai dari backgroundnya, kemudian goalsnya, tujuannya, ya, latar belakang dan tujuan itu kalian sudah pahami. Nah, sekarang ini selama 4 hari ke depan ini adalah agendanya kita nih, agenda teman-teman, ya. Jadi kalian ngerti, ya, selama 4 hari ke depan itu apa-apa sih yang harus kita kerjakan, apa-apa jadwal selanjutnya di hari kedua, di hari ketiga dan hari ke-4. Ya, ya. Nah, itu yang pertama ada namanya kurikulum. Ya, kurikulum itu terkait masalah materi, teman-teman. Materi yang akan kalian saya kasih ke kalian nantinya. Ya, itu ada namanya 11 modul. Ya, dari 11 modul itu, ya, terbagi dalam 21 modul tersebar dalam 12 subkategori. Ya. Kemudian ada durasi. Durasinya itu selama 4 hari. Ya, dimana hari pertama kita pembekalan materi, kemudian hari kedua kita praktek, kemudian hari ketiga kita praktek lagi, dan terakhir kita terakhir kita akan namanya FT, teman-teman, ya, fungsional test, ya. Nah, FT itu apa yang kalian dapatkan dari materi, ya, apa yang kalian dapatkan dari praktek kerja kalian, ya, itu semua ada di dalam itu. Itu menjadi, ya, ujian terakhir buat teman-teman, ya. Itu namanya adalah FT, fungsional test. Itu adalah kalian sudah praktik lapangan, kalian sudah dapat materinya, kan? Kalian bisa menjelaskan, memahami lewat, menuangkan itu lewat pertanyaan-pertanyaan di FT tersebut. Jelas ya? Kemudian ada namanya bobot skor. Bobot skor. Nah, di bobot skor itu selama 4 hari ke depan kalian akan mengerjakan kuis, ya. Kuis itu hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu bobotnya ada 30%. Jadi 100%, ya. Di hari pertama pengerjaan kuis, ya, kuis itu bobotnya ada 30%. Kemudian ada namanya praktek kerja. Nah, praktek kerja itu bobotnya adalah 40%. Jadi total sudah berapa? 70. Ya. Kemudian terakhir tadi, fungsional test tadi. Ya, fungsional test itu bobotnya adalah 30%. Jadi total adalah 100%. Harapannya itu. Jadi tapi nilai terendah yang bisa membuat teman-teman dikategorikan lulus atau tidak lulus, ya, itu minimal harus di angka 70%. Ya. Jelas ya? Ya. Itu. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan materi D1, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas. Oke.